Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Taruhkan hikmat akal budi, pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Saudara, kalau kita berbicara batu, ketika kita ambil batu dan kita melemparkan batu itu, maka kemana tujuan yang kita akan lempar, maka batu itu akan tertuju di tempat itu kalau batu itu dekat. Kalau tujuan batu yang kita akan buang itu dekat, maka dia akan sampai pada tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan Yesus yang diibaratkan seperti batu, saudara, batu itu akan sangat mahal. Batu itu tentu karena batu itu sangat mahal, saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus memegangnya dengan erat-erat. Kemanapun kita pergi, kita akan menggenggamnya.
Karena dikatakan batu itu sangat mahal bagi orang yang percaya. Yesus Kristus itu sangat mahal. Ketika kita menempatkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, maka iman kita pun, kepercayaan kita pun akan sangat mahal. Karena tujuan kita, karena tempat kita yang kita tuju adalah tempat yang sangat mahal. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Sama seperti saudara, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Seperti mereka menganggap batu itu batu yang tidak berguna bagi mereka yang memegang batu itu. Maka mereka membuang batu itu. Mereka membuang batu itu yang diibaratkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka membuangnya. Mereka menganggap batu itu batu penghalang. Sebab saudara, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru, batu yang tidak bisa dihentikan. Batu yang akan melayang pergi. Batu yang akan pergi sampai kepada orang tidak bisa melihatnya lagi. Batu itu tidak bisa dipegang lagi oleh manusia yang telah membuangnya, saudara. Tetapi ketika orang memegang batu itu, Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak lagi akan membiarkan kita. Batu itu tidak akan meleset lagi kemana-mana. Batu itu tidak lagi dilemparkan kemana-mana. Batu itu tidak akan dibuang lagi kemana-mana, saudara. Dia tidak akan meleset dan pergi. Karena telah digenggam oleh iman. Karena telah digenggam dengan kepercayaan. Maka batu itu akan tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Sebab batu itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi batu penjuru dunia. Bagi yang memegangnya, dia akan menjadi sumber kehidupan. Bagi yang melemparnya, batu itu pun akan meleset pergi jauh. Batu itu, saudara, yang dikatakan batu dari surga, yaitu firman Yesus Kristus Tuhan. Dan juga dikatakan batu itu juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ketika orang menyentuh batu itu, saudara, batu itu akan menjadi lunak.
batu itu akan mengikuti ketika kita menggenggamnya. Dan batu itu akan menyentuh hati dan pikiran kita. Jadi Tuhan Yesus akan menyentuh hati dan pikiran kita, saudara. Dan menjadi satu dengan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menggenggam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menggenggam batu penjuru itu. Dia akan menjadi batu sentuhan. Dan juga akan menjadi batu sandungan. Ketika disentuh dengan perasaan iman, ketika disentuh dengan perasaan kepercayaan, maka dia akan tinggal bersama dengan kita. Tetapi saudara, ingat batu juga itu akan menjadi batu sandungan. Ketika orang yang tidak mau menggenggam batu itu, mereka berlari, saudara, untuk mengejar batu itu. Batu yang mereka telah buang ketika mereka akan mengejar satu tujuan. Tujuan yang mana, saudara, yang mereka akan kejar? Karena saudara, kalau batu itu telah kita buang, maka akan dia pergi meleset meninggalkan kita. Tetapi ketika orang mau mencarinya bukan dengan karena iman. Mereka hanya mencarinya, saudara, untuk dibuang. Mereka akan mencarinya hanya untuk ingin mengetahui. Mereka mencarinya dengan ketidakpastian dan ketidakmengertian mereka. Dan ketika mereka mau mencarinya, saudara, hanya untuk dilihat, hanya untuk didengar, maka saudara, batu itu akan menjadi batu sandungan bagi orang yang hanya untuk melihat dan hanya untuk mendengar, setelah itu dibuang kembali. Maka mereka akan tersandung kepada batu itu, saudara. Mereka akan mencari kebenaran yang mana lagi, saudara. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau hanya mau datang kepada Bapa langsung, saudara, kita hanya mengenal Sang Pencipta. Tetapi kita tidak mengetahui jalannya bagaimana untuk mencari Sang Pencipta itu. Maka mereka akan tersandung kepada batu sandungan. Ketika mereka akan berjalan, saudara, maka mereka akan jatuh, tersandung. Kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Batu itu telah menjadi batu sandungan dan juga batu sentuhan. Harus kita tahu, saudara. Jalan untuk pergi kepada Sang Pencipta. Kita belum sampai kepada Sang Pencipta. Kita telah tersandung oleh batu itu, saudara. Kita jatuh. Karena kita tidak mengenal batu itu. Karena kita tidak mengenal yang memberikan jalan untuk ke surga.
Mereka akan berlari, berlari, berlari untuk mengejar satu tujuan. Sang pencipta kalik langit dan bumi. Tapi saudara, mereka tersandung oleh batu itu. Tidak bisa liwat saudara. Tidak bisa jalan. Jatuh. Genggam dulu erat-erat batu itu saudara. Mengerti dulu batu itu saudara. Batu penjuru itu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mengerti dulu, mengetahui dulu, percaya dulu. Imani dulu. Supaya ketika kita mencari surga yang kekal itu, kita akan mencari sang kalik itu. Kita tidak tersandung oleh batu sandungan. Tetapi ketika kita telah menggenggam batu itu, ketika telah mengimani batu itu, mengimani Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan sampai kepada sang kalik. Karena jalannya itu saudara harus melalui firman-Nya. Firman Bapa di surga. Firman Allah Bapa. Supaya tidak tersandung kemana-mana. Supaya tidak jatuh, tidak goyah, tidak bingung, tidak ragu. Supaya ketika kita melewati batu itu, ketika kita melewati Yesus Kristus Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita telah meyakini, kita bisa melewatinya. Karena sudah punya keyakinan. Karena sudah punya kepercayaan. Kita untuk mencari sang kalik tidak akan lagi tersandung saudara. Tetapi batu itu yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan memberikan pengajaran-pengajaran bagaimana caranya untuk mencari sang kalik. Tuhan Yesus akan memperlihatkan, akan memberi pengetahuan. Bagaimana untuk jalan menuju ke sana saudara. Supaya jangan tersandung oleh batu itu. Sama saudara, kalau kita mau lewat di satu jalan. Kok ndak lihat ada batu. Kalau kita tidak lihat ada batu saudara. Cuma melihat tengok ke depan, tapi tidak melihat ke bawah sana sini, cuma asal jalan, terus ada batu, kita senggol, maka kita akan jatuh. Setelah jatuh saudara, jangan sampai ada orang memperkatakan kata-kata yang tidak berkenan. Aduh sial saya jatuh, aduh dan sebagainya. Bagaimana caranya ini kaki, ini bagaimana ini pikiran, bagaimana ini hati tidak fokus. Mau cari satu tujuan, mau pergi ke tempat itu. Tetapi cuma jatuh. Karena tidak fokus. Untuk itu saudara, untuk mencari sang kalik, untuk mencari sang pencipta,
kita harus datang dulu kepada batu penjuru dunia. Kita harus datang dulu kepada Yesus Kristus Tuhan yang akan mengajarkan tentang jalan-jalannya. Yang akan mengajarkan bagaimana untuk pergi kepada Sang Khalik. Maka kita akan berjalan lurus. Tidak tersandung lagi oleh batu sandungan. Kalau kita saudara sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan, maka saudara, kalau kita sudah taat kepada firman-Nya, orang-orang percaya sudah taat, maka saudara dikatakan bahwa apa saja yang kita minta, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita. Sebab itu saudara dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-78. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang yang sudah percaya saudara, mereka juga tidak akan lagi tersandung-sandung oleh masalah. Tidak lagi tersandung-sandung oleh sakit penyakit. Karena mereka telah menggenggam batu itu. Yaitu batu penjuru. Jadi saudara, mari kita pegang batu penjuru itu kuat-kuat saudara. Mari kita genggam batu penjuru itu kuat-kuat saudara. Karena batu itu yang akan membawa kita kepada Sang Khalik. Batu itu yang akan memberikan kita damai sejahtera. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan katakan saudara, jika kita mau mendirikan rumah kita di atas batu, maka rumah itu akan kokoh. Kalau kita mendirikan rumah itu di atas pasir, maka ketika datang angin, ketika datang badai, hujan, maka batu itu akan rubuh. Maka rumah itu akan rubuh. Oleh sebab itu saudara, dirikanlah rohani kita, rumah rohani kita di atas dasar batu penjuru. Dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Bangunlah imanmu di dasar. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling teguh. Bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kokoh. Yaitu di dasar batu penjuru dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang empunya Khalik langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah meneguhkan kami. Firman Tuhan yang mengajar kami agar kita memegang erat-erat batu penjuru dunia,
yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus Kristuslah sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber kekekalan yang akan menyertai kehidupan kami semua orang percaya. Glory, haleluya. Jadikan firman yang kami dengar, ya Bapa di surga, agar berakar, berdasar di dalam kasih dan menjadi terang, garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.